Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Brian Gumelar, dan Sukma Royhatul Nur Imamah akan membahas paper review tentang QFD as a tool to improve negotiation process, product quality, market success in an automotive industry battery component supplier. Latar belakang dari paper ini adalah penerapan Quality Function Deployment atau QFD pada industri otomotif, khususnya pemasok komponen baterai untuk meningkatkan proses negosiasi, kualitas produk, dan keberhasilan pasar. QFD berorientasi pada kebutuhan pelanggan yang kemudian menghubungkan dengan spesifikasi teknis produk untuk meningkatkan proses negosiasi antara pemasok komponen baterai dan produsen otomotif, serta memastikan keberhasilan pasar ketika produk dirilis. UFD dipilih sebagai alat untuk membantu pemasok komponen baterai beradaptasi dan tetap kompetitif di pasar yang terus berkembang. Permasalahan, tantangan yang dihadapi oleh industri otomotif untuk beradaptasi dengan perubahan global di tengah persaingan dan regulasi yang ketat, serta pemenuhan pembangunan berkelanjutan melalui inovasi ramah lingkungan dan pengelolaan rantai pasok yang efisien. Tujuan penelitian pertama, meningkatkan proses negosiasi antara pemasok dengan pelanggan. Kedua, meningkatkan kualitas produk dengan mengintegrasikan harapan pelanggan dalam setiap tahap pengembangan. Dan yang terakhir adalah menjamin kesuksesan pasar setelah produk diluncurkan. Langkah-langkah metodologi pada penelitian ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah dalam hal House of Quality, melalui proses wawancara semi terstruktur dengan tim yang terdiri dari lead development engineer, seorang purchasing responsible, dan seorang cost engineer dari OEM serta dari OEM besar untuk memahami keinginan atau kebutuhan pelanggan melalui voice of customer. Langkah selanjutnya melakukan analisa diagram afinitas untuk memproses informasi subjektif dari VOC menjadi klaster-klaster untuk membantu melakukan identifikasi keinginan atau kebutuhan spesifik yang diinginkan oleh pelanggan terhadap produk. Langkah terakhir, melibatkan bagian brainstorming dengan pemasok penutup baterai, di mana tim multidisiplin perusahaan yang terdiri dari seorang product and process engineer, seorang program manager, dan seorang sales engineer untuk menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan teknis produk, atau bisa disebut juga dengan voice of the supplier. Hasil penelitian melalui voice of customer, diagram afinitas, dan voice of supplier, peneliti memungkinkan menyusun keinginan atau kebutuhan pelanggan yang digambarkan dalam tabel customer requirement sebagai berikut. Terdapat 4 kategori, yaitu customer requirement dan cluster, weight, dan direction. Untuk dimensional akurasi dan space for cell packs, dia termasuk cluster geometrical design and tolerancing dengan bobot 5 dan direction positif. Untuk material specification, stiffness, dan crash, dia masuk cluster mechanical properties dengan weight 3 serta direction positif. Selanjutnya, thermal propagation dan thermal resistant serta fire resistant termasuk dalam cluster thermal and fire resistant dengan weight 3 serta direction positif. Selanjutnya weight dengan cluster weight, eh, bobotnya adalah 1 dengan directionnya negatif. Untuk customer requirement stable production process,
dengan cluster stable production process dengan weight 3 dan directionnya positif. Untuk pressure type, leak tightness termasuk dalam cluster leak tightness dengan weight 3 serta direction positif. Untuk customer requirement cost dan low cost termasuk dalam cluster cost dengan bobot 3 serta direction negatif. Hasil ini dikumpulkan dengan 3 perwakilan pelanggan, seorang lead development engineer, serta purchasing responsible, dan seorang cost engineer. Hasil penelitian. Melalui brainstorming telepon dan tatap muka dari 3 profesional yang terdiri dari product dan process engineer, dan seorang program manager, dan seorang sales engineer, dan pemasok global terkemuka penutup baterai, dapat lihat pada tabel 5 yang menunjukkan kebutuhan atau keinginan pelanggan meliputi desain dan toleransi produk, properti mekanik, ketahanan thermal, dan api, berat produk, proses produksi yang stabil, kebocoran produk, hingga biaya pada suatu produk. Customer requirement, geometrical design and tolerancing merupakan bagian dari technical requirement product design tolerancing. Yang selanjutnya mechanical properties, eh, kebutuhan teknik yang diperlukan adalah material mechanical properties. Selanjutnya thermal and fire resistant, yang kebutuhan teknik yang diperlukan adalah thermal and fire resistant, serta customer requirements weight. Yang dibutuhkan ada dua. Yang pertama adalah materials density dan equipment and tooling capability. The customer requirement stable production process, yang dibutuhkan adalah proses parameters dan operators intervention. Untuk customer requirement leak tightness, perlengkapan teknis yang dibutuhkan adalah leakage ratio, dan yang terakhir customer requirement cost, perlengkapan teknis yang dibutuhkan adalah product cost. Proses ini melibatkan beberapa tingkat ambiguitas dan kebutuhan untuk membahas dan mengklarifikasi. Sebagai contoh, proses produksi yang stabil akan dianggap sebagai persyaratan proses dan produksi, namun perwakilan OEM menyatakan untuk menganggapnya sebagai persyaratan pelanggan untuk menekankan pentingnya pasokan tepat waktu dengan limbah minimum dan biaya rendah. Untuk hasil penelitian akan disampaikan oleh rekan saya, Sukma Royhatul, dipersilakan. Untuk hasil penelitian selanjutnya, pada analisis korelasi menunjukkan bagaimana suatu persyaratan teknis dapat mempengaruhi persyaratan teknis yang lain. Dari tabel di samping menunjukkan korelasi persyaratan teknis yang diambil dari Voice of Customer. Jadi untuk simbol plus di sini merupakan korelasi antara dua persyaratan yang positif. Untuk simbol minus merupakan korelasi antara dua persyaratan negatif, dan simbol bintang merupakan dua persyaratan teknis yang bervariasi. Untuk hasil penelitian selanjutnya dari tabel sebelumnya, yaitu tabel 4, 5, dan 6 akan dikumpulkan kemudian akan diisi pada tabel 7 untuk House of Quality. Hubungan persyaratan teknis dan korelasi akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk hubungan kuat dengan angka 9 akan ditujukan dengan segitiga yang menghadap normal. Untuk hubungan sedang dengan angka 3 merupakan hubungan sedang akan ditunjukkan pada segitiga ke samping, dan segitiga ke bawah akan menunjukkan hubungan kecil atau mungkin dengan angka 1. Untuk atap dari House of Quality, untuk plus merupakan persyaratan teknis positif, untuk minus merupakan persyaratan teknis negatif, dan bintang untuk persyaratan teknis bervariasi. Untuk kosong merupakan korelasi antara dua persyaratan teknis yang tidak relevan. Ya, untuk hasil penelitian selanjutnya, penerapan House of
Quality mengungkapkan bahwa desain produk dan toleransi adalah persyaratan teknis utama dengan dampak paling besar terhadap pengembangan penutup baterai. Rasio kebocoran juga merupakan persyaratan penting yang harus diperhitungkan karena sangat berkontribusi pada keamanan paket baterai dan integrasi kendaraan dan keselamatan penumpang. Kemudian, hasil yang lain, standarisasi kemungkinan akan terjadi karena biaya platform yang lebih rendah dan berkurangnya kompleksitas proyek. Spesialis lain berpendapat bahwa ia tidak mengharapkan standarisasi karena paket baterai saat ini dirancang untuk diintegrasikan ke dalam struktur bodi dengan persyaratan properti tabrakan bersama dengan ruang desain dan titik koneksi yang berbeda dari jenis kendaraan ke jenis kendaraan. Sedangkan spesialis ketiga mengungkapkan bahwa pendapat tengah antara dua jawaban sebelumnya. Ia percaya bahwa trennya adalah satu paket baterai akan cocok dengan model kendaraan yang berbeda, tetapi masih tergantung pada ukuran umum seperti kecil, S, sedang M, dan besar L. Untuk selanjutnya adalah diskusi. Yang pertama, penerapan House of Quality memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kebutuhan pelanggan yang membantu pemasok memberikan solusi yang lebih akurat dan sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Yang kedua, kerjasama antara tim pelanggan, pemasok, dan perusahaan sangat penting. Dalam beberapa kasus, partisipasi dari pelanggan dan pemasok tidak selalu optimal, sehingga negosiasi seharusnya dilakukan dengan lebih kooperatif sejak awal proses pengembangan produk. Untuk yang ketiga, penerjemahan persyaratan pelanggan ke dalam teknis yang dapat diukur memungkinkan perusahaan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar yang ditetapkan, dan pada akhirnya memperkuat proses pengembangan produk. Untuk pembahasan dan kesimpulan, penerapan QFD dan HOQ dapat meningkatkan proses negosiasi dengan analisa kebutuhan pelanggan dan proses negosiasi antara pemasok dan OEM, sehingga pemasok dapat memberikan penawaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Voice of Customer menunjukkan adanya keinginan standarisasi paket baterai kendaraan listrik akan cocok dengan model kendaraan yang berbeda, dengan melakukan standarisasi pada ukuran seperti kecil, sedang, dan besar. Penelitian tersebut menyarankan untuk melanjutkan penelitian dengan menerapkan metodologi QFD lengkap pada produk baru yang relevan. QFD dapat meningkatkan kualitas produk dan keberhasilan pasar melalui pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pelanggan dan penerjemahan kebutuhan tersebut ke dalam spesifikasi teknis yang dapat diukur dan diimplementasikan. Untuk kelemahannya, yang pertama, masih diperlukan data tambahan yang berupa angka untuk menunjukkan nilai penelitian sebelumnya atau yang menggambarkan kondisi saat ini. Untuk yang kedua, jumlah partisipan wawancara yang relatif kecil yang bisa menjadi potensi bias pada pengumpulan data voice of customer. Untuk kelebihan atau kekuatannya, yang pertama, model dan teori yang digunakan oleh penulis sudah tepat. Yang kedua, penulis runtut menyampaikan argumen dan alur pikir. Dan yang ketiga, interpretasi dan pembahasan yang mudah dipahami. Untuk sarannya yang pertama, perlu ditambahkan perbandingan profit dan produktivitas industri yang menggunakan QFD dan yang masih konvensional. Dan yang kedua, hasil penelitian ini hendaknya didiskusikan dengan tim dari industri terkait untuk dapat saling bertukar pandangan yang nantinya dapat dijadikan penelitian yang lebih lanjut, yang berkelanjutan. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.